Alhamdulillah Rabbil Alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad al-Amin wa ala alihi wa sahbihi ila yaumiddin. An Anasin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utlubul ilma walau biswin fa inna talabal ilmi faridatun ala kulli muslim innal malaikata tad'u ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yatlub. Wa fi riwayatin anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi faridatun ala kulli muslim wa wadi'ul ilmi 'inda ghairi ahli kamuqallidil khanaziril jawhara wal lu'lu'a wal zahab. Daripada Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tuntutlah ilmu walaupun ke negeri Cina, karena menuntut ilmu itu wajib atas setiap orang Islam. Dan sesungguhnya para malaikat itu menghamparkan sayapnya bagi penuntut ilmu, karena ridho dengan apa yang mereka tuntut. Dan dalam riwayat lain juga daripada Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, menuntut ilmu itu wajib atas setiap orang Islam, dan orang yang meletakkan ilmu itu di sisi orang yang tidak ahlinya seperti memberikan rantai permata, mutiara dan emas ke leher babi. Maksudnya, orang yang mengajar ilmu agama hendaklah dengan cermat mengamati akan keadaan murid-muridnya, sehingga apa yang ia ajarkan itu sesuai dengan kemampuan akal si murid-murid tersebut. Seperti kita mengajar di kelas 1 SD, tentunya kekanakan kelas 1 SD, lamun kita ajarkan pelajaran kelas 6, ia kada mampu menerima, karena kada sesuai dengan tahapan-tahapan orang yang belajar. Dan selain daripada itu pula, diumpamakan sebagaimana dokter, lamun ia memberi pasiennya obat, yang obat itu kada sesuai lawan penyakit si pasien, atau sesuai juga cuma dosisnya itu kelewatan tinggi daripada kadar kemampuan si pasien tersebut, maka hasilnya apa? Kada menambah kurang penyakit yang diderita oleh pasien, malahan menambah berat beban penyakitnya. Nah, dalam hal menuntut ilmu agama kayak itu juga kita. Lebih utama orang yang mengajar ilmu agama mestinya itu bidik menyajikan atau menyuguhkan sajian berupa ilmu yang disampaikannya sesuai kadar kemampuan orang-orang yang mendengarnya di saat itu. Meskipun lama-kelamaan orang-orang yang menerima ilmu ini semakin lama akal mereka semakin berkembang, sehingga di saat itu mereka mampu untuk menerima ilmu-ilmu yang ibarat orang sekolah tuh pelajarannya tak ke atas daripada kelas-kelas sebelumnya. Nah, seperti misalnya yang diutamakan dalam orang menyampaikan ilmu, atau yang lebih kita utamakan dalam hal menerima ilmu itu, pertama tentang pengertian kita dalam hal beribadah, seperti ibadah yang wajib-wajib. Yang kedua tentang akhlak keseharian kita, supaya kita semakin bagus dalam hal menjalankan adab atau akhlak itu. Jangan sampai misalnya murid itu atau si penuntut itu sembahyang masih balang kambingan, bawudu kada pas juga, habis itu pulang adabnya keseharian masih belum bagus. Dilajari ilmu ma'rifat,
dilajari ilmu hakikat misalnya. Nah itu seumpama orang kada bisa bakunyung langsung ditimbai ke sungai atau ditimbai ke laut, mati anak orang. Maka tahapan-tahapan orang yang menyelami suatu air, apalagi airnya luas atau dalam, tahapannya itu kan banyak. Ibarat belajar bakunyong juga, kada situ sini bisa juga bakunyong. Tentu prosesnya itu agak panjang. Kadang jadi suatu kebanggaan bagi orang-orang awam, walaupun mereka kada mengerti masalah fikih, walaupun adab keseharian mereka belum bagus. Dapat guru misalnya, si gurunya mengajari ilmu hakikat atau ilmu ma'rifat, pokoknya yang bangsa ketuhanan lubang dah masalah musyahadah. Kadang orang awam jadi suatu kebanggaan dapat guru seperti itu. Nang maulah bangga itu logikanya kada banyak jawaban, kada suah mendengar orang berceramah masalahnya itu, lalu dijadikan bahan untuk berbangga-bangga atau bermegah-megah tanpa harus memperbaiki atau membenahi akhlak sehari-hari atau memperbaiki ibadah sehari-hari. Kadang ada juga guguruannya ini juga karena mendoktrin muridnya. Soalnya pian dengan orang berceramah kayak kiai anu tuh berceramah masalah yang kayak ulun deh. Nah kemandakannya kada suah guru aja. Nah ya kalau ilmu kita nih ngalih mencari ya aib jurai jar si murid sanuhan murid nang berpengalaman untuk ilmu asana kamari rasuk juga sekalinya pandirnya. Ulun ja 5 tahun hadir wadah tuan guru si anu tuh kada suah ulun tak dengar ilmu nang kayak pian juga aja. Nah ya tuh aja si guru sama tuh berarti sama tuh kita aku ungol ikan ungol juga. Nah putingnya lalu meremeh-remehkan ulama, meremehkan orang penuntut ilmu agama. Putingnya ya guru si anu tuh kulita ya masih beluman inti lagi tuh ya bujurai banyak pengikutnya tapi kada apa-apa lalu kulit aja masih belum sampai sidin. Kami ini bujurai sedikit orangnya, orang berlima besar puluh tapi nang ianya juga ajar pun kami. Nah putingnya syariat diremehkan pada syariat itu ampun Allah Ta'ala juga, tariqat ampun Allah Ta'ala juga, hakikat ampun Allah Ta'ala juga. Sadang pulang imbah tak dengar ilmu nang judulnya tinggi tadi, lalu kulirai belajar ilmu nang habarnya itu dipadahkan rendah, padahal ilmu itu pada hakikatnya ilmu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi bagi orang mahari kada ada sebujur ilmu itu istilah bata tinggian bara rendahan kada ada sebujurnya. Nah ulama-ulama bahari seperti Syekh Muhammad Arsyad Kalampayan dan seterusnya sampai Syekh Yasin Padang, Syekh Said Amin Qutbi, mereka ulama-ulama yang ahli dalam hal ma'rifat kepada Allah Ta'ala, mereka ahli tariqat, tapi yang mereka sampaikan itu tentunya untuk kemaslahatan umumnya kaum muslimin. Bisa orang itu belajar ilmu yang halus-halus tapi koreksi dahulu kewajiban agama sudah kainya barikit bujur mendarah daging istiqamah kah sudah menggawi kelakuan itu sehari secara baguskah kayaknya katuhukannya kawa sedikit demi sedikit belajar ilmu nang semacam itu. Kayaknya pulang imbah puas-puas bicara hakikat lalu kisah alam gaib aja pulang sikap juga orang terpengaruh pada kisah alam gaib lebihan ya kada kawan dilihat panggilan mata lalu sikap terpengaruh. Padahal pikir-pikirlah ulun mikirkan logikanya ulun dengar pian siang malam baik kisah alam gaib ulun pikir-pikir sampai mati ulun kada tentu juga bisa melihat nang kayak itu bapak sih katuju badangari nang kayak itu. Coba nang jagar seorang beramalan beli ke rumah jagar seorang berwirid beribadah napa ada juga pasti gawa tagawi. Nah putingnya tuh pulang bisa nang berkisah anu roh wali si anu lancak hadir jadi kita belajaran dulu ya. Nah, cuma buhan ikam belum melihat karena buhan ikam sampai aja makamnya melihat dari kena jah pulang datang hat papandir kah pina malingus angin kalau tercengangai gurunya ke atas lah kisahnya kan. Mau murid mandamai kata melihat bang
Nah itu ngerasa leh ya si guru angin tadi. Angin tujah Nabi Khidir datang bailang. Nah, lalu hibuhai muridnya pulang ngaran kapasitasnya istilah orang yang belum sampai karena kelas 1 disuguhakan misalnya yang pelajaran bukan kewajiban inya di kelas 1 lalu agak kai tatamu saya ikut guru di mana ya diano bisa nih guru ikam tuh melihat nang alam gaib atau bertemu roh-roh wali kada suapang sidin baik kisah ujar si orangnya mau kayak guru kami itu ya macam-macam wali sudah yang datang wali kota, wali anak, wali murid, wali nikah datang sekalinya gitu. Nah kayaknya pulang yang gampang mempengaruhi itu pulang kayak ini. Nah misalnya membuai orang ziarah guru aib, membuai orang ziarah. Padahal kan semua orang bisa aja pakai teknik tipu-tipu kayak itu. Cuma lebih utama kita kejujuran daripada kepandaian memikat hati orang. Jam boy orang ziarah kisahnya kemanakah Mbah Tuntung ziarah berdoa nah amandam gurunya nih tukang pimpin ziarah inggih dato aja inggih dato iya kah dato ya. Nah kisahnya kan apa kisahnya bepandiran lawan nang diziarahi. Nah kalau muridnya gagaudan tuh guru tuh pandiran siapa ya yang nang dihiga kada dapang dia kelihatan orangnya. Nah kasap dia sakanya guru tuh heboh ulang makinnya minik dah. Nah keluar terus duit hadiah lan gurunya kayak Nabi lah habis hitungan 40 juta hanyar maka wani balepas sudah habis 40 juta kayaknya hanyar wani bekisah lan orang. Nah yang penting jangan bekisah ke sini sama mayulun dah habisnya kan lain bekisahnya ke sini aneh juga. Nah, itu kayak moto dan bahasa kita tuh nang pasti aja dulu nang kita tuntut kita. Makanya tadi kan ilmu hakikat, ilmu yang merupakan bicara untuk jalan makrifat seperti permata, seperti mutiara, seperti emas. Bila orang yang menerima lain kelasnya, belum sampai saatnya, belum masuk kategorinya, itu kada beda lawan mengalungkan emas, mengasih permata ke leher babi dalam hadis Nabi tadi. Apa gunanya? Malahan menyalurkan kekuliran inya sembahyang. Dasar jiwanya kulir, dahulu sembahyang beribadah. Tak dengar definisi tidak ada yang berbuat kecuali Allah, tidak ada yang berkehendak kecuali Allah. Tasalur ampunnya, tasalur ampunnya. Nah, ya kada sembahyang nih ya dasar sidin dia mahendaki kan jabariyah toh. Kami ini jadi ketujuh pemaksiat itu sudah perbuatannya aja yang nampak nah itu tetap emas sing baikan dikalungakan ke leher nang kada pantas mah dikalungakan lalu pada akhirnya kada menambah bagus keadaannya malahan menambah penyakit yang ada pada inya. Jadi yang menuntut ilmu itu pasti kita masing-masing diri bisa introspeksi diri kalau aku nih saya ikut kayak nuntut ilmu nih model wayah bisa kulir tapi ku paksa wayah bisa kulir lalu kayak pasti kita bersemangat aku baik mendengar orang bacakan hikmah hadir ke majelis ilmu. Nah saya kira apa? Saya kira jiwa aku nang asalnya hampir tertidur dalam menuntut ilmu timbul sikir pulang karena dikisahkan hikmah nuntut ilmu kayak ini kini malaikat memhamparkan sayapnya memohonkan ampun lalu saya benar saya beli rajin lebih baik kayak itu kita. Keterangan Islam menyuruh umatnya agar mereka senantiasa mengisi dada dengan ilmu pengetahuan baik ilmu yang fardu ain ataupun yang fardu kifayah. Cuma dahulukan yang fardu ain. Bahkan kalau perlu orang Islam disuruh berangkat ke luar negeri untuk mencari ilmu walaupun ke negeri orang kafir seperti ke negeri Cina. Ini adalah sikap keterbukaan Islam terhadap ilmu nang bermanfaat. Andai kada mampu jua ke jauh sana, ya mau kada mau cari di Parak karena kada sebaratan kita mampu menuntut ilmu ke jauh-jauh. Macam orang tuh sekolah ke luar negeri, ada kapintang kawitannya tuh ada anaknya nang kada hakunan disuruh nuntut ilmu. Ada juga nang semangat si anak kuat benar nuntut ilmu hendak ke jauh-jauh ke luar pulau, kawitannya pulang kada bada apa daya.
Intinya dimanapun kita berada, kita mesti ada nyisihkan waktu kita agar mendengar ilmu agama dibacakan. Sekira hati kita tuh jangan keras, sekira hati kita tuh jangan mati bahkan. Namun Islam juga mengingatkan kita bahwa setiap ilmu itu hendaklah diletakkan pada orang yang sesuai untuk menerimanya. Maka jangan diletakkan ilmu yang tinggi itu pada sisi orang yang rendah, karena yang demikian itu dianggap menyia-nyiakan ilmu. Ilmu akan mulia, yakni akan menambah kemuliaan orang yang ampunya apabila dia bisa memuliakan ilmunya. Ilmu akan menjadi sebab orang yang memilikinya hina apabila dia menghinakan ilmu. Apa yang dimaksud memuliakan ilmu? Misalnya Tuhan mengurniakan kita ilmu pengetahuan, andai kita memandir ilmu juga, cari orang yang tepat dan tempat yang tepat pula. Andai kita misalnya menyampaikan ilmu di tempat yang tidak tepat, nah arti di tempat yang tidak tepat tuh paham, di karaokean orang berjoget, seorang berceramah di ujung misalnya, nah maka itu sama menghinakan ilmu. Maka bisa maulah orang yang punya ilmu tuh kada jadi mulia. Atau di warung-warung berpandir ma'rifat, jadi banyak seorang hendak barang timbuk dah, hilangan tuh orang di warung dah. Ini pacang berpandir ketuhanan orang ini ya, pacang berpandir ketuhanan orang ini ya. Nah, karena ilmu itu akan menjadi sebab orang yang memilikinya mulia apabila dia memang betul-betul memuliakan ilmu itu. Dan ilmu akan menjadi sebab seseorang itu kada mulia karena inya juan yang kada bisa maafikan nih memuliakan akan ilmunya itu. Nah, terutama jangankan babinian lah, lalakian aja menang kada-kada tuh disampaikan seperti kisah gaib macam-macam. Dan lalakian itu pun bisa juga terpengaruh. Kalau lalakian yang memang belum berketetapan dalam menuntut ilmu, apalagi mendabinang sikap banal terpengaruh. Apalagi mendasar jiwa tuh berumuran hendak sugih, beluman sugih-sugih juga. Lalu baulah hayano dompet pengganda uang sebanyak nang nabusi itu. Hendak lawas kata tersalur. Ada kahna orang beimeng-imeng menggandakan duit, dato nang bisa nyanyok lahirnya, ada tangi. Nah, jadi itu tadi apabila menyampaikan ilmu pada sisi orang yang tidak tepat, maksudnya babnya itu kada tepat dengan dosis orang yang menerimanya, maka itu kada beda dengan menyanyiakan ilmu. Seperti tadi orang yang meletakkan permata yang indah dan mutiara yang mahal di leher babi. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Nah,